Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erin Supandi dari channel YouTube Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Hari ini tradingnya bagaimana? Luar biasa, awesome. Sesuai banget sama trading apa yang saya buat market review ya. Hari ini marketnya tertahan di level 6.500, 4,99 alias 6.505 ya. Nah, nanti saya akan ulas lebih lanjut di market review. Tapi ya sedikit gambaran saya mau kasih tahu kalau hari ini berjalan persis sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Nah, eh di video kali ini saya akan sharing. Jadi ada beberapa pertanyaan yang datang ke saya ya, dan beberapa pertanyaannya sebenarnya saya lihat juga mengarah pada suatu hal yang sama gitu. Seperti Bapak Ibu ketahui, akhir-akhir ini yang jalan banyak yang blue chip ya, yang terbang, bam, 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 wah blue chip semua. Dan banyak diantaranya juga naik dengan cukup signifikan dan transaksinya, nilai harganya masalahnya, harganya juga mahal. BCA 30.000 ya kan. Terus apalagi United Tractor. Belum yang lain-lain. Bahkan di atas 4.000, di atas 3.000-an semua. Nah, ada yang bertanya sama saya, Pak, size modal saya nggak banyak, Pak. Size modal saya kecil. Trading saya rata-rata cuma modal saya ada di level 10 jutaan. Terus bagaimana ya, Pak, caranya? Atau saya kalau trading di saham-saham yang 5 ribuan dengan harga 10 juta, kok rasanya saya agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan profit besar. Nah, di sini siapa di sini yang mungkin bertanya-tanya dengan pertanyaan yang sama? Ayo angkat tangannya atau silakan tulis di komen. Ya, silakan tulis di komen jika Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Nah, di video ini saya ingin membagikan bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa memperbesar modal Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya size tradingnya bisa tambah besar? Ya. Mungkin ketika mendengar judul ini, wah Bapak Ibu langsung kayak dapat seperti kayak, wah ini dia yang saya tunggu-tunggu nih, ya kan? Yang saya cari gitu ya. Bagaimana caranya cepat supaya saya bisa trading gede dan besar, profit besar seperti yang banyak akhir-akhir ini di video-video judulnya yang kemarin yang Bapak Ibu tahu ada sekuritas bikin video ya, yang sekuritas ngadain lomba dan bikin video. Nah, judulnya kan bombastis banget tuh. Bagaimana dari uang 100 juta bisa jadi 10 miliar. Wah, gila keren banget gitu ya. Bagaimana dengan uang 1 juta bisa jadi 100 juta umpamanya. Wah, pokoknya judulnya bombastis sekali. Dan sehingga yang saya takutkan atau banyak orang beranggapan bahwa wah, ini cara cepat untuk jadi kaya. Yes, this is it. Ini dia. Saham adalah salah satu cara untuk cepat menjadi kaya. Di sini saya mau mematahkan. Saya sudah bilang berkali-kali di market review, di video apapun yang sering saya buat, ketika saya webinar, saya seminar, saya selalu bilang, salah besar jika Bapak Ibu menganggap saham adalah kendaraan Bapak Ibu untuk menjadi kaya dengan cepat. Cara menjadi kaya dengan cepat bukan dari saham, tapi piara tuyul. Bukan gitu kali ya. Tapi saham adalah salah satu cara di mana Bapak Ibu bisa membuat uang bekerja untuk Anda, bahkan ketika Anda sedang tidur. Nah, itu bursa saham. Tapi kalau cara cepat, saya rasa tidak ada yang instan di dunia ini. Jadi kalau ada yang menawarkan Bapak Ibu cara yang instan, cara cepat dengan metode-metode yang ya ini paling mudah. Ini adalah cara mudah untuk bagaimana Bapak Ibu bisa melipat gandakan keuntungan Bapak Ibu di saham. Hampir bisa dipastikan, sorry to say, saya berani bilang bahwa itu adalah scam. Ya, hati-hati. Tidak ada cara yang instan. Semua harus melalui proses, dan proses itu nggak gampang ya untuk menjalani itu semua. Oke, saya akan kasih tahu caranya. Bagaimana cara yang baik ya. Nah, ini saya akan membagikan adalah cara yang baik bagaimana untuk mengelola modal kita, portofolio modal kita untuk bisa berkembang dengan baik ya. Oke, pertama. Nah, ini pertama. Kita harus kenali karakteristiknya. Tadi saya sudah bilang kepada Bapak Ibu bahwa tidak ada cara instan.
selalu melewati proses, ya, melewati proses. Dan di dalam saham, lewat saham, Bapak Ibu bisa membuat uang bekerja untuk Bapak Ibu, bahkan ketika Bapak Ibu sedang tidur sekalipun. Itu melalui apa? Yang kita sebut sebagai compounding. Nah, ini dia. Compounding, pelipat gandaan. Ya, multiplikasi. Sering kali video ini sudah saya pernah bikin di Jesse Livermore, tapi sini saya mau ulas lebih khusus supaya tidak campur aduk dengan beberapa metode lainnya. Nah, di sini saya mau bagikan adalah bagaimana caranya ya. Nah, ini compounding. Jadi profit yang nambah, profit yang nambah terus dalam seiring waktu. Dan rahasia dari compounding sendiri bukan di modal yang besar, tapi di waktu. Bagaimana dengan profit tadi, dapat profit lagi, profit dapat profit, dapat modalnya bertambah dan berlipat ganda terus. Itu yang kita sebut sebagai compounding, ya. Seperti apa sih? Seperti apa? Ilustrasinya seperti ini. Seperti ini ilustrasinya. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Bapak Ibu punya ini modal 10 juta. Terus 10 juta ini dapat 10%. Terus profit lagi, ya, dapat profit lagi plus 10%. Dapat profit lagi 10%. Dapat profit lagi plus 10%. Kalau cuma segini, kita nggak kelihatan signifikan, nggak terlihat signifikan. Tapi bayangkan kalau uang ini begini terus berlipat ganda selama kurang lebih 10 tahun. Bagaimana? Anggaplah ini plus 10% itu hitungannya 1 tahun. Di tahun pertama, 10 ditambah 1 juta sama dengan 11 juta. Tahun kedua, 11 juta ditambah 1,1 sama dengan 12,1 juta. Di tahun ketiga, 12,1 ditambah 1,2 sama dengan 121 ya. Sama dengan 13,31. Terus, gitu terus. Pelipat gandaan, dia berlipat dari sini, jadi sini, dari sini, dari sini. Itu yang kita sebut compounding. Ini kita cuma hitung 10% aja loh. Ini cuma kita hitung 10%. Nah, bayangkan jika sudah 10 tahun. Bayangkan jika sudah 10 tahun. Saya punya diagram uang dari 2 juta yang dengan konsisten kita lakukan compounding. Ini 2 juta ini bukan cuma, jadi nggak cuma 2 juta tadi. Kalau tadi kan saya 10 juta tambah 10. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 gitu terus kan. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 itu per tahun ya, setiap tahun per tahun. Bagaimana kalau kita jadiin bulan? Ya, jadiin bulan tapi per bulannya anggap kita konsisten 10 juta. Ini udah beda lagi size-nya nih. Nanti akan multiplikasinya gila-gilaan lagi. Ini kan hitungnya tahun. Bagaimana kalau bulan? Saya nggak bilangnya per minggu atau per hari ya. Kita per bulan aja dulu deh. Nah, ini berjalan terus-menerus selama 10 tahun. Ini setiap kali ini tambah 10% profit maksud saya. Tambah 10%. Per bulan 10%. Nggak muluk-muluk loh. Ini kalau saya bilang profit, jadi ini modal, ini profit. Ini maksudnya saya setor ya, modal yang disetor. Jadi kita usahakan setiap bulan kita setor, modal, setor uang sisa, setor uang sisa, setor uang sisa. Terus ini berlipat ganda. Nah,
Kalau bayangan kalau udah jalan 10 tahun, itu bagaimana? Luar biasa banget kan? Dan saya bilang kenapa ini small, nggak terlalu besar. Karena beberapa waktu ini saya sudah coba, uji coba, saya teman-teman member group saya sudah katakan, dalam beberapa minggu ini, saya setiap hari saya target harus ada yang dapat 5%. Apapun itu, 5%, 5%, 5%. Dan cukup konsisten ternyata. 5% satu kali, bukan semua. Satu kali. Kayak hari ini saya dapat dari MDKA, kemarin dapat dari Unilever, kemarinnya lagi dapat dari apa ya? Akra kalau nggak salah. Jadi, terus per hari, bayangin. Bisa kok, per hari aja 5% bisa. Bayangin. Ini nggak muluk-muluk, saya anggap per bulan aja. Per bulan 5% aja. Kalau udah dapat 10%, dah, 1 bulan 10%, kita duduk diam aja, nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Anggap kita pasif banget deh, anggap pasif banget, konservatif sekali, saya nggak mau, pokoknya target saya 1 bulan cuma dapat ini kok. Kalau udah ada ini, dapat ini, saya istirahat. Bulan depan lagi, cari lagi. Jadi, 1 bulan kan, 1 bulan sama dengan 30 hari. Anggaplah 30 hari, sedangkan trading kan cuma Senin sampai Jumat aja kan. Senin sampai Jumat. Artinya, seminggu cuma 5 hari aja. Cuma 5 hari. Nah, berarti total 1 bulan, efektif untuk trading cuma 20 hari aja. Anggap dari 20 hari ini, kita cuma trading 10 hari saja. Ya, trading 10 hari. Udah, gini aja terus kita lakukan. Tapi santai lo ya, santai aja. Nah, itu compounding ya. Ini caranya compounding. Nggak ada cara lain, tidak ada cara instan. Tidak ada cara instan, cara ini satu-satunya cara untuk dilakukan. Ya, itu pertama. Kedua yang satu hal yang pasti ya, bagaimana sih caranya untuk melipat gandakan? Yaitu menaruh risiko ya, risiko 1% setiap kali Bapak Ibu trading. Setiap trading risikonya, taruh risiko di 1% saja. Kok bisa Pak 1%? Bukannya level cut loss minimum 10% atau 5% minimum atau sampai 10%. Maksudnya 1% dari, nah ini dia, total dana. Ya, dari total dana. Jadi dari total dana, bukan dari sekali trading ya. Dari total dana. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu punya 10 juta, 1%-nya berapa? 1%-nya sama dengan 100.000. Artinya Bapak Ibu hitung 1 kali trading maksimum kalah minusnya 100.000. Nah, maksudnya 100.000 gimana? Setiap kali Bapak Ibu untuk mau beli saham, pastikan Bapak Ibu dengan prinsip kehati-hatian, maksimum kerugian yang bisa Bapak Ibu peroleh 100.000 setiap kali entry lo ya. Nah, artinya adalah kalau resiko cut loss sama dengan anggaplah 5% sampai 10%. Di sini saya ambil yang 10% aja supaya gampang hitungnya. 100.000 itu 10%-nya ya, minus 10% sama dengan 100.000. Artinya modalnya berapa? Yes, betul, 1 juta. Jadi setiap kali Bapak Ibu entry, gunakan uang 1 juta ini. Pak, kalau begitu ya sama aja bohong dong Pak. Kapan gedenya? Gini, salah satu cara, ini yang mau saya tekankan. Kenapa saya bilang setiap trading resikonya 1%. Artinya nih, saya mau bagaimana supaya
uang saya, resiko setiap kali saya trading, resikonya adalah sekecil mungkin. Jadi setiap kali trading, kita di sini caranya, ini pertama tadi compounding ya. Ini jadi bagaimana caranya supaya kita punya uang bisa berlipat ganda ya. Pertama di memperbesar modal ya. Pertama adalah compounding. Dua, ini yang saya sebut sebagai risk management. Nggak ada cara lain. Memperkecil resiko. Dengan Bapak Ibu trading itu, dalam hal trading saham, ya dalam hal trading, bukan cuma saham lah, saham, forex, apapun itulah ya. Ada 4 hal yang mesti Bapak Ibu ketahui ketika Bapak Ibu trading. Ya, 4 hal ini adalah: 1, profit besar, rugi kecil. Oke. 2, profit kecil, rugi besar. Oke. 3, profit dan rugi break even. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah nggak trading sama sekali. Yes. Artinya apa? Dengan Bapak Ibu nggak trading, sama aja Bapak Ibu tidak tidak berpotensi untuk dapat cuan, ya tidak juga rugi. Jadi tidak trading juga adalah part of strategy sebenarnya. Oke, jadi paham ya di sini ya. Nah, dengan risk management ini kita harus tahu posisinya. Yang Bapak Ibu mau ngapain nih sekarang? Rugi besar, rugi kecil, rugi besar, rugi kecil, atau nggak rugi sama sekali, atau impas di sini. Nah, yang mau di kita adalah bagaimana caranya kita menekan kerugian seminimal mungkin, yaitu rugi kecil. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa rugi kecil? Caranya ini, setiap kali Bapak Ibu trading, ruginya cuma 1% aja. Jadi kalau Bapak Ibu 10 kali berturut-turut rugi, Bapak Ibu baru kehilangan 10% dari total dana. Artinya apa? Dari 10 juta, Bapak Ibu baru kehilangan 1 juta dan masih punya modal 9 juta. Sini paham maksud saya? Paham ya? Itu. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita bisa dapat dana, bisa dapat profit? Pertama, compounding. 2, risk management. Ini penting sekali. Yang risk management ini penting. Ini saya rasa kalau Bapak Ibu tidak mengerti konsep ini, jangan harap Bapak Ibu bakal trading dengan baik. Dan jangan harap juga Bapak Ibu bisa memiliki porto yang bertumbuh. Ya, jangan harap. Karena ini pondasinya. Ini rahasianya. Kalau Bapak Ibu lewatkan hal yang ini, that's it. Bam, kelempar dari market. Ya, market, kita trading saham bukan untuk hari esok, hari ini, dan hari esok saja loh. Kita trading saham itu untuk lifetime, Bapak Ibu. Ya, lifetime, seumur hidup. Ini long journey, maraton. Jadi, makanya hal inilah yang saya khawatirkan ketika dapat judul bagaimana caranya untuk supaya bisa dari 100 juta jadi 10 miliar dalam waktu 1 tahun umpamanya. Wow, bombastis banget kan, itu judulnya bombastis banget, men. Nah, terus caranya gimana? Tradingnya waran, yang sekali profit 1000%, 1000%, 10.000%. Oh, ada waran, coba aja. Kemarin waran apa ya? Sekali trading profit 36.000%, gainnya ngeri banget gitu loh. Nah, jadi untuk gedein modal 10 juta jadi 100 juta gampang, trading waran aja. Wah, itu nggak sehat, itu nggak mendidik. Tidak ada yang instan Bapak Ibu, dan tidak ada yang free money, easy money. Itu nggak ada di dunia ini, nggak ada. Easy money, udah nonton Squid Game belum? Bagaimana caranya? Nah, ini kita belajar satu hal dari Squid Game. Ketika orang mau diajak untuk ikut jadi peserta Squid Game, ya, tahu nggak iming-iming dia apa? Iming-iming dia adalah, kamu mau uang ini nggak? 100.000 won. 100.000 won itu setara dengan uang 200.000 atau mungkin 300.000 uang Indonesia kali.
atau 20 rupiah ya. Kalau 20 rupiah berarti 2 juta, uang 2 juta. Anggaplah satu won sama dengan 20 rupiah, anggaplah gitu. Kalau salah, maafkan. Kalau salah, kursnya maafkan. Atau saya daripada, karena ini konten, saya mending search aja deh. 1 KR won won 11,89. Oke, berarti anggaplah 12 ya, anggap 12. Jadi setiap kali 100.000 setara dengan 1.200.000. Oke. Nah, Squid Game ini mengajarkan, iming-imingnya adalah mau dapat uang 1.200.000 nggak? Caranya mudah. Wah, orang lagi butuh duit, pengen duit, ditawarin 1.200.000. Kepengen dong. Siapa yang nggak kepengen? Ditawarin. Nah, terus caranya gampang. Caranya dia pakai game tradisional Korea. Bagaimana caranya supaya ini ada dua kertas. Bapak Ibu silakan cari di YouTube, nonton YouTube. Dua kertas ini merah dan biru, dan letakkan salah satu di lantai. Anggaplah merah atau biru, merah lah, kita bilang merah di lantai. Nah, dengan kertas yang biru ini kita pukul ke kertas merah tadi. Merah itu harus rubah posisi, harus balik posisinya, harus berganti posisi, ganti muka. Nah, kalau berhasil, nih 1.200.000 buat Anda. Itu iming-iming. Gampang nggak? Gampang. Kelihatan, ingat, gampang nggak? Kelihatannya gampang. Tapi ternyata susah sekali dilakukan. Silakan Bapak Ibu nonton acara itu. Itu mendidik banget, mendidik dalam hal bahwa tidak ada yang mudah, ya. Jadi tidak ada isi money, tidak ada segala satu di dunia itu ada harga yang harus dibayar. Dan kalau kelihatannya murah, kalau kelihatannya gampang, di baliknya pasti ada sesuatu yang memberikan halangan atau memberikan tantangan yang berbeda, challenge yang berbeda, pasti, ya. Ya, oke. Silakan logikanya digunakan ya, berpikir. Silakan logikanya digunakan untuk bagaimana sih cara, maksudnya jangan ketika kita dapat penawaran, dapat iming-iming, tidak jadi gegabah untuk langsung untuk all in, untuk taruh ya. Begitupun pemilihan saham, ketika ada yang pom-pom Bapak Ibu, hey, ini loh caranya untuk supaya beli saham ini, Bapak Ibu akan dapat profit ribuan persen. Ya, kayak tadi pom-pom saham atau pom-pom waran, itu bahaya banget, jangan, hati-hati ya. Saya tidak recommended. Lakukan itu ketika Bapak Ibu tahu resikonya, ya. Pastikan Bapak Ibu tahu resikonya. Jangan kita trading waran tapi kita nggak tahu resikonya. Wah, habis, amblas, uang pasti hilang. Tapi kalau Bapak Ibu tahu resikonya, ngerti cara bermainnya, profit bisa nggak? Bisa profit, bisa. Tapi sekali lagi, itu bukan untuk amatir, ya. Saya tekankan, bukan untuk amatir. Kalau amatir profit, saya bilang itu beginner's luck. Just beginner's luck. Coba bikin itu jadi konsisten. Bisa nggak? Kalau bisa jadi bikin konsisten, berarti hebat. Itu berarti dia sudah nggak amatir. Itu berarti dia sudah profesional. Oke? Ya, dan terus cara ketiga, bagaimana sih caranya supaya kita bisa dapat bagaimana melipat gandakan profit. Nah, ini lebih teknikal. Kalau ini lebih teknikal. Yang ketiga, ini berkaitan dengan pemilihan sahamnya. Kita harus cari saham-saham ya yang bergerak volatilitasnya itu lebih besar sama dengan 5%. Lebih besar sama dengan 5% volatilitas. Sorry. Jadi kita kan nyari satu hari dapat 5%. Nah, artinya apa? Kita cari saham yang probabilitas mendapatkan keuntungan di atas 5% per hari.
Ini harian loh ya, volatilitas harian. Jadi cari saham-saham yang punya volatilitas di atas 5%. Caranya bagaimana? Ya bisa, kalau di Winnerstock ada sistem, kita punya chart, kita bisa lihat saham ini larinya berapa persen gitu ya. Pak, kalau 5% saya deg-degan Pak, saya masih pemula, boleh nggak yang 2 atau 3%? Boleh, ya, tapi setidaknya kita tahu dulu dong. Berarti satu hari kita nggak profit 5%, satu hari profit 2%. Nggak apa-apa Pak, saya keep. Kan Bapak bilang, tadi trading 10 hari aja. 10 hari dalam 1 bulan cukup, dapat 10%. Berarti satu hari 1% boleh dong Pak. Kalau saya 3% atau 2% yang volatilitas harian, berarti 5 hari saya dapat 10% boleh nggak Pak? Boleh, segala sesuatunya boleh. Tapi jangan keluh kesah, atau jangan melihat gini, rumput tetangga lebih hijau. Contoh, saya pilih trading kelasnya kelas Indofood. Nah, jangan iri dengan saham yang larinya kayak contoh MDKA hari ini gitu. Tuh, saya belinya Medco umpamanya. Jangan iri ketika lihat MDKA naiknya hari ini sampai 9% atau 8%. Jangan iri. Medco kok cuma berapa persen? Medco masih bagus, Medco dapat 5% Medco hari ini. Ya, atau ya kayak gitu-gitulah. Jadi kita harus tahu ya size-nya, pergerakannya ya. Itu penting banget. Jadi Bapak Ibu harus kenali saham-saham apa yang bergeraknya volatilitasnya seperti apa. Itu mempengaruhi banget dengan kita punya trading harian. Dan satu lagi, di sini saya juga mau memperlihatkan, saya mau kasih lihat bahwa kalau kita volatilitas 5% per hari ya, berarti kita punya potensial profit 5% per hari, ya kan? Profit 5% per hari. Kita asumsi ya, ini asumsi. Atau loss 5% per hari. Artinya ini kan equal nih, 1:1. Jadi risk and reward ya. Risk and reward 1:1. Ini yang kita cari. Ingat, level cut loss kita berapa? Risiko cut loss kita. Nah ini, risiko cut loss kita di antara 5-10%. Jadi ini ya, 5-10%. Jadi kita harus kenali dulu ya, harus kenalin. Itu sebabnya saya 5-5%. Terus ada satu lagi, ini sifatnya teknikal juga nih. Ini juga teknikal. Cari saham yang kalau bisa bergerak range-nya, itu cari saham di atas nilai saham loh, yang kita ngomong nilai saham, di atas, kalau bisa loh ya, di atas Rp200 sampai dengan di bawah 1.500. Kenapa bisa begitu? Karena ini kita ngomong biasanya dia punya kekuatan ya, dia punya harga lompatnya. Sebenarnya ini ideal nih, ini range ideal sih sebenarnya, ini range ideal. Kalau yang mau lebih cepat sebenarnya di bawah, di lebih besar, jadi range-nya antara jadi gini, di atas 100 ya, jadi 100 lebih besar sama dengan, tapi di bawah 200. Jadi nilai ini sekitar rentang 125 sampai 175. Ini biasanya larinya cukup kencang. Contohnya apa? Kayak Friend gitu ya. Kalau naiknya kan drastis banget tuh. Terus sekali naik gila-gilaan. Yang saham-saham cepet. Kenapa saya bilang sebenarnya yang lebih cepat lagi sebenarnya yang saham di atas gocap sih sebenarnya. Tapi saya nggak recommended karena apa? Level ARB-nya itu pendek banget, level ARB-nya.
Jadi cuma 5 tick atau 7 tick aja sudah ARB. Saya pengen level ARB-nya itu di atas, setidaknya di atas 10 papan. Jadi level ARB lebih di atas 10 tingkat. Maksudnya apa? Anggaplah kalau umpamanya 100 umpamanya ya, turun ke bawahnya 99, turun ke bawah 98, turun ke bawah 97, dan seterusnya sampai ARB. Nah, itu di level saya sudah ngecek kalau kayak harga 100-an itu 7 tingkat ARB. Berarti turun 7 pack 7 kali udah ARB. Jadi itu sebabnya kalau saran saya masuk di emiten yang kayak contoh di atas, kalau 200-an itu ideal. Di atas 200 ideal. Di atas 200 itu turunnya itu 10 tingkat ya, kayak ini saya lagi lihat chartnya WG itu sampai ARB itu turun 10 tingkat baru ARB. Kalau 100-an kayak Friend itu 7 tingkat langsung ARB. Itu ya, ini based on riset dan berdasarkan pengalaman saya. Jadi itu paling enak. Artinya apa? Kalau ketika turun, kita kan efek psikologis ya, kok cepat sekali sudah ARB gitu. Nah, itu efek psikologis sih sebenarnya. Itu sebabnya saran saya kalau trading, kalau bisa ya, maka saya bilang range-nya itu 200-an. Ini paling minimal. Harga minimum kalau bisa cari yang 200-an. Karena turunnya itu, ARB-nya itu pas di 10 tingkat ini ARB. Oke, itu tips share yang saya bagikan terkait bagaimana sih caranya supaya bisa memperbesar atau meningkatkan modal. Ini cara trading yang saya bagikan ini adalah cara tradingnya, tips-tipsnya. Jadi untuk supaya Bapak Ibu bisa survive di market ya. Sekali lagi tidak ada cara yang instan untuk bisa supaya Bapak Ibu segera growth. Tapi yang bisa saya pastikan adalah dengan Bapak Ibu mengikuti rule yang sudah kami berikan tadi, risk management ya, terus pemilihan dengan saham yang volatilitasnya, terus trading at least di harga 200, itu sudah membentengin Bapak Ibu untuk menjadi lebih hati-hati dalam bertrading, dalam memilih saham. Dan pastikan juga dengan metode compounding ya, dengan metode nabung saham, Bapak Ibu juga bisa secara tidak langsung juga memperbesar kapasitasnya juga. Dan yang pasti adalah tidak ada yang instan, sekali lagi ya, tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Bapak Ibu harus buat PR, harus mempelajari technical analisa, fundamental analisa, itu semua mempengaruhi bagaimana trading dengan baik dan benar. Yang saya bagikan ini, harapan saya Bapak Ibu cukup bisa punya modal untuk survive. Ingat, trading saham adalah long journey ya, maraton, bukan untuk yang hit and run untuk dapat uang cepat, secepat kaya gitu, bukan ya. Ini bukan caranya, ini bukan jalurnya. Ini bukan jalurnya. Oke, kita akan coba masuk ke, ternyata udah 30-an menit. Wah, sharing saya cukup banyak hari ini. Kita masuk ke market review ya, market review. Ini dia. Ini yang lebih update. Kemarin kita udah bilang ya, range pergerakan IHSG selanjutnya ada di 6.504,99 dan 6.693,47. Orang sampai bilang, Pak, itu kenapa berhenti? High-nya hari ini 6.506,092. Alah, selisih 2 poin atau 1 poin nggak ada arti lah, Pak. Iya. Kenapa bisa pas gitu ya di garis gitu? Kenapa pas banget dan terus habis itu merah? Ya saya juga bisa nggak tahu. Ya itu kuantitatif ya.
Saya buat kotak ini, buat garis ini tuh kan beberapa waktu yang lalu. Silakan Bapak Ibu nonton market TV saya sebelum-sebelumnya. Ini sudah ada gitu loh ya. Sudah ada ini resisten ini, dan nggak baru tadi saya gambar gitu. Dan benar-benar mandek dan koreksi. Dan selanjutnya gimana? Saya udah bilang kemarin potensial koreksi sampai ke level 6354. Harapan saya 6354 dia tertahan dan dia bisa rebound lagi ya. Harapan saya loh. Jadi semoga IHSG tertahan dan bisa rebound. Kalau pada dasarnya gimana Pak? Pada dasarnya saya lihat peluang chance untuk naik cukup besar. Dan kalau kemungkinan dalam beberapa waktu ini, harapan saya dia koreksi sehat dulu untuk kemudian naik. Tapi nggak apa-apa, koreksi sehat, tapi kita tetap dapat profit kan. Kayak hari ini kita dapat profit juga. Dan BKA, dapat dari Excel, rekomendasinya kemarin ada Excel, ada Saratoga, ya kan, ada Medco, ada Adaro, wah, banyak deh, kita banyak rekomendasikan, dan hari ini profit semua kan. Jadi IHSG mau merah tuh ya, it's okay gitu loh, tenang aja, nggak apa-apa. Dan good news-nya adalah hari ini asing masih membuka net buy 554,7. Jadi ya masih oke lah, masih aman. Asing masih net buy. Dan transaksi hari ini juga masih cukup besar, yaitu 13,173 triliun. Dengan rata-rata 20 harinya di 12,41 triliun. Berarti artinya transaksi hariannya di atas rata-rata 20 harinya. Dan itu sehat ya, dengan tren yang bagus. Artinya transaksinya besar, animo masyarakat banyak untuk trading, potensial untuk naik masih besar, untuk naik kembali naik. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya, nggak usah terlalu khawatir. Kalau kita lihat weekly-nya ini ya sama aja sih, waktunya koreksi juga ya. Koreksi sehat loh. Saya suka kok koreksi. Saya pernah bilang loh di market review saya lebih senang saham tuh koreksi, indeks koreksi daripada indeks rally, karena kalau koreksi saya peluang untuk dapat buy on weakness juga cukup besar, cukup banyak gitu. Oke, ini kompos saya, terus sektoralnya sebelum sektoral LQ45 dulu deh. LQ45 sama, nggak usah kita bahas, mirip-mirip. Berarti artinya yang ngedrive IHSG adalah 45 saham ini, karena persis plek pergerakannya yang ngedrive di sini. Kalau Kompas 100 kita memperlebar sedikit, menambah, berarti di Kompas 100 ini lebih banyak ada, ingat, tadi LQ45 berarti ada 45 saham. Kalau Kompas 100 berarti ada 100. Berarti 100 potong 45, berarti ada 55 saham yang jadi pemberat, sehingga indeksnya di sektor ini jadi lebih merah. Artinya 45 ini banyak yang blue chip. Yang blue chip malah trendingnya masih bagus, masih naik, sedangkan yang 55 lainnya cenderung ngedrive IHSG merah. Dan ditambah lagi di luar 55 ini ada lagi saham di luar sini yang juga kompak bikin merah. Itu sih. Jadi pada dasarnya pegang blue chip masih aman ya. Manfaatkan untuk buy on weakness di level-level ini. Jadi IHSG koreksi nggak apa-apa. Kita cari saham-saham mana yang masih dalam jalur uptrend tapi sedang pullback. Kita tinggal cari di mana supportnya, dan Bapak Ibu tinggal buy on weakness. Oke, kita masuk ke sektoralnya sekarang. IDX 30. IDX Basic, sorry, mumpung buka. IDX 30 ini salah satu indeks tematik yang saya suka. Karena dia lebih kecil lagi, lebih sering dari LQ45. Tapi di dalam 30 ini lebih bagus menurut saya ya. Lihat aja indeksnya bagus banget ya. Ini IHSG merah, dia malah hijau ya. Itu berarti di dalam 30 ini masih bikin terbang. Ini kebocoran nih. Silakan cari aja 30 saham yang masuk di kategori indeks 30. Indeks basic ya masih going up. Berusaha naik ke jalur uptrend, walaupun saya lihat beberapa kali dia belum mampu bertahan di atas skyline ya, belum mampu di atas skyline. Jadi waspada koreksi di sektoral ini ya. Jadi besok mungkin bisa koreksi. Tapi harapan saya nggak cepet-cepet lah, nggak cepet-cepet. Besok naik lagi deh. Besok naik lagi dulu, karena kemungkinan masih ada potensi naik ke level 1180-an lah. Kalau lihat dari sini, dia lagi sideways, potensi naik ke level ini nih. Ini saya hapus saja garis tengah ini, karena ternyata range pergerakannya lebih lebar ya. Sampai sini dulu.
Habis IDX Basic ada Consumer Cyclicals. Consumer Cyclicals ini juga sehat ya, pullback sehat, masih di range sideways dia. Sempat naik tapi dia kembali masuk dalam selendang. Kalau dia bisa bertahan di level selendang ini bagus, manfaatkan untuk buy on weakness. Sekali lagi, ini garis-garis lama yang saya sudah gambarkan. Sekarang supportnya ini harus dirubah sih, sudah nggak relevan lagi. Setidaknya untuk saat ini, karena dia udah going up ya. Kita pakai ini aja dulu. Jadi pada saya masih aman, consumer cyclicals. Terus IDX Energy, wow, masih lanjut naik. Ini udah nggak sehat banget sih sebenarnya, udah naiknya kayak gini. Tapi ya kita enjoy the wave aja, kita surfing aja, ikut surfing, lihat ombak. Selama ombaknya masih tinggi, masih enjoy kita untuk ikutin aja terus ya. Oke, terus sektor finance udah naik cukup panjang dan waktunya untuk ya koreksi sehat lah ini. Ya, koreksi sehat. Level koreksi sehatnya di mana? Mungkin ini bisa jadi patokannya nanti. Nah ini level-level ini, jadi akan swing ke sini. Jadi dalam beberapa waktu, kalau saya lihat begini, jangan kaget kalau IHSG masih akan diikuti dengan koreksi-koreksi lagi beberapa hari ini nanti ya. Mungkin di minggu inilah, mungkin bisa naik turun ya, jangan kaget. Healthcare turun di bawah support lagi. Kalau saya lihat modelnya ini, dia cenderung downtrend ya. Dia jebol ini, naik, pullback, dan dia nggak bisa bikin higher high, dia cenderung bikin higher low. Dia belum bikin lower low, tapi dia lagi side. Harapan saya dia tertahan dan dia bisa rebound lagi. Jadi harapan saya dia bisa begini, bisa naik ya, harapan saya. Jadi kita spekulasi aja, spekulasi di sini. Kalau dia bisa bertahan di sini ya cukup menarik, dia berarti potensi untuk, pada dasarnya dia trennya juga naik sih, asing masih bukan naik sih. Sorry. Nah ini trennya pada dasarnya sih naik, trennya naik. Ini coba kita tarik garis. Oke. Nah ini pada dasarnya trennya naik nih, tuh ya. Spekulatif buy lah, spekulatif buy di support nih sektor ini. Ada apa aja sih Pak? Sektor healthcare. Silakan coba cek di IDX atau RTI. RTI bisa nggak ya? Atau di software sekuritas Bapak Ibu. Yang jelas kalau websitenya idx.co.id bisa, Bapak Ibu bisa cek. Saya sudah kasih petunjuknya ya, caranya bagaimana untuk ngecek sektoral. Industri bagus banget ya. Dalam perjalanan dia naik, pullback, dan dia rebound. Walaupun merah, tapi saya lihat dia belum ada tanda-tanda pelemahan yang signifikan. Ditambah lagi volumenya juga bagus sebenarnya, dan dia smart money juga masih oke, masih kuat. Potensi untuk lanjut lagi cukup besar ya. Dan kemudian infrastruktur juga going up terus ya. Cukup konsisten ini. Ini cukup konsisten going up. Kalau saya bilang di sini yang kayak beginilah yang kita bilang sabar aja. Kenapa? Karena pada dasarnya walaupun dia merah, tapi dia tetap akan naik. Merah, dia naik. Jadi kalau merah koreksi gini, udahlah, jangan berkeluh kesah, jangan dicaci maki, jangan dihujat. Sabar aja, nanti pasti juga dia akan bagus kok. Jangan juga lihat galau, lihat rumput tetangga yang hijau ya. Nanti juga akan ada waktunya dia hijau. Nah, ini consumer non-cyclicals, koreksi wajar, datar dia, tidak buat lower low. Saya bilang manfaatkan peluang ini untuk buy weakness. Nah, ini salah satu cara juga, lihat juga nih. Ini merah, tapi volumenya juga kecil. Nah, ini juga menarik untuk diperhatikan. Artinya apa? Merahnya dia tidak disertai dengan buangan yang banyak gitu ya. Jadi, hold. Kemudian sektor properti masih aman, pada dasarnya masih aman ya. Sideways di atas garis support jangka panjang, dan jangka pendeknya juga cenderung untuk mau golden cross, jadi berpotensi untuk rebound. Silakan cermati sektor ini ya. Saat ini mungkin belum terlalu bagus, tapi kalau kita iseng-iseng beli, kumpulin, rasanya sabar aja, mesti dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu Bapak Ibu bisa dapat profit yang cukup besar dari sektor ini. Ya, disclaimer on loh ya, karena kita lihat berdasarkan chartnya aja.
IDX Tekno seperti yang kita bilang, dia selama belum bisa mampu naik di atas selendang, berarti secara jangka pendek dia masih akan downtrend. Walaupun asing masuk, saya sih nggak terlalu peduli ininya, saya lebih peduli fokus di sininya. Kalau selama trennya masih going down, ya jangan buru-buru masuk di sektor ini. Transportasi, nah ini lagi naik tapi dia koreksi dikit, tapi nggak apa-apa, sabar-sabar aja, tabah aja kalau di sektor di emiten ini. Saya lihat dia ada di persimpangan, ya persimpangan jalan, lagi galau menentukan ini sideways dulu apa langsung ngegas lagi, naik lagi. Kalau lihat smart money-nya sih cenderung kuat, dan volumenya yang saya lihat ini belum valid tuh di volumenya. Kalau dia lanjut breakout disertai dengan volume yang kuat, berarti kemungkinan trennya pada dasarnya akan kuat. Nih contoh di sini. Ya, ini kita lihat dia ada spike volume di sini, dan walaupun dia bikin galau, tapi pada dasarnya trennya kan membaik. Jadi kita cari yang spike volume lagi aja. Tunggu. Kalau ada spike volume lagi, wah itu momentumnya berarti bagus. Pada saya masih oke kok ini, transportasi ini. Hold aja. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, itu video kita hari ini. Nggak nyangka sharing saya, market review, ulasan, rekomendasi, total sudah 1 jam yang saya buat untuk Bapak Ibu. Banyak pelajaran, banyak insight yang saya bagikan untuk kalian. Silakan dipelajari pelan-pelan, nonton berulang kali ya. Supaya kita bisa jadi trader yang lebih profesional, lebih mature lah, lebih dewasa ya. Oke. Akhir kata, saya ucapkan jangan lupa untuk bikin trading plan buat yang trading besok. Stay safe semuanya, stay healthy, happy profit pastinya, dan see you tomorrow. Dan God bless semua, God bless, God bless.